Apa itu Islam Nusantara? Jadi akan saya jelaskan sejarahnya mengenai Islam Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-19 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama dan para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan sebagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dari tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlil, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekatan, secara taat dijalani oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi Modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Adapun menurut Buya Yahya mengenai Islam Nusantara, Islam Nusantara adalah istilah. Islam Nusantara adalah istilah. Tergantung siapa yang menjelaskannya. Kalau Islam Nusantara itu dimaknai dengan Islam lembut seperti yang dibawa oleh Wali Songo, dengan ketegasan urusan akidah tapi lembut dalam berperilaku. Wali Songo waktu beliau berdakwah tidak pernah berpura-pura menjadi seorang Buddha dan Hindu, tapi dengan bajunya yang khas. Dan dia dengan bukan bajunya khas, dengan caranya menampakkan kalau dia adalah seorang Islam. Bahkan mereka dengan sengaja menampilkan kalau saya adalah Islam, jual belinya jujur dan sebagainya, sampai bisa menikah dengan anak raja-raja dengan keislamannya. Maksudnya Islam Nusantara ini, kalimat itu mau diangkat itu di saat disodorkan kepada para masyayikh untuk mengcounter, untuk menghentikan Islam yang keras. Dikit-dikit bid'ah, sesat, berat. Dan aslinya Islam Nusantara itu. Kalau Islam Nusantara maknanya adalah kembali kepada Islam yang dibawa oleh para salafun soleh ke Indonesia, maka kita setuju dengan Islam Nusantara. Tapi ingat, jika Islam Nusantara dimaksudkan adalah Islamnya anak-anak muda yang ngaco untuk menganggap semua agama sama, liberal, ya ini. Jadi Islam Nusantara itu kadang-kadang dipakai untuk sebagian anak-anak kita dari kaum Nahdliyin yang kita dekat dengan mereka dan kita bersama mereka, anak-anak kita, untuk menjadi Islamnya Islam semuanya sama, nggak apa-apa, agama semua sama, Islam ngaco. Jadi Islam Nusantara ini adalah digunakan oleh orang yang baik, maksudnya adalah untuk kembali kepada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu Islam para Wali Songo. Islam para Wali Songo itu bukan Islam Indonesia, bukan. Islam Wali Songo adalah Islam yang dibawa dari Hadramut. Di sana lembut orangnya. Sampai kalau mobil kita jedet nggak ada orang marah. Alafu, selesai. Ya kita itu kalau di sana, di Arab sana itu stres kayaknya. Jadi kalau ada orang singgungan motor itu mobil jedet, oh, afan, selesai. Itu Islam Nusantara, boleh Islam Hadramut. Islam Nusantara, Islam Hadramut di sana. Orang marah tapi nggak ada dendam nih. Selesai. Kalau sudah selalu ada Nabi. Jadi kalau ribut berantem itu nengainya semua selalu ala Nabi. Allahumma sholli Muhammad. Iya sudah duduk. Ya, itu Islam yang dibawa dari Indonesia itu dari sana. Wali Songo itu dari sana. Bukan berarti Islam Indonesia lebih bagus dari yang di sana. Bukan. 10 tahun Buya di Hadramut.
Kalau Buya jalan di tengah malam tuh aman. Di Nusantara ini takut dijamret katanya. Tapi alhamdulillah ada yang berani. Preman tidak berani sama saya, baik sama saya. Kalau assalamualaikum saya malam-malam, preman ayo assalamualaikum. Assalamualaikum. Buya ya, waduh Buya. Saya tidak pernah musuhan sama preman. Cuman katanya preman yang dinakalin, mungkin yang nakal orangnya itu. Kalau saya alhamdulillah tidak ada preman nakalin saya sampai hari ini. Sampai orang Buya kalau jalan pakai pengawal, ngapain pakai pengawal? Cuma dikawal Buya itu. Tambah repot kalau pengawal nanti. Saya bilang kemana, saya tenang. Kalau saya tanya sama orang, malah saya tanya sering dekat pengaman. Saya coba kopiah putih, assalamualaikum, bang, ini mana? Dianterin. Sebab saya gayanya Islam Hadramut, bukan Islam Nusantara. Coba Islam Nusantara, dek, mana dek? Berantem nanti. Jadi sebetulnya Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak usah pakai istilah Nusantara. Cuman kenapa muncul istilah Nusantara? Maksudnya kembali kepada Islam yang diajarkan oleh para wali songo. Karena sekarang ada Islam dikit-dikit kafir. Loh kok enak? 20 tahun sholat salah semua mbah. Sholatmu nggak sah. Enak bener itu. Bid'ah semuanya. Lah untuk mengkanter ini pengen dikembalikan kepada Islam para wali songo. Mungkin kita rubah saja Islam Wali Songo gitu loh ya, biar lebih aman ya. Sebab Islam Nusantara ternyata dipakai sebagian orang, makanya Buya mengatakan seperti agama Yahudi. Agama Yahudi, saya akan terima agama Yahudi, tapi agama Yahudi yang dibawa Nabi Musa. Tapi agama Yahudi yang dirubah, saya tidak. Jadi Islam Nusantara maknanya kelembutan Wali Songo, saya mau. Tapi Islam Nusantara yang dipakai oleh orang liberal, dia tidak dong, sorry, alafun. Jadi sudah jelas aturannya sekarang. Jadi sudah tidak jadi konflik. Kenapa perbedaan? Terjadinya perbedaan karena salah yang mendefinisikannya. Bagaimana Wali Songo itu lembut, duduk dengan preman gak bulat, Wali Songo itu. Duduk dengan orang Hindu gak pernah berantem. Lihat sekarang sama orang Islam bulat, kafir ini. Bid'ah itu enak bener nih. Mana itu Wali Songo bagai pendatang bisa nikah dengan putri raja? Ayo. Kan tidak gampang ini. Pendatang menikah dengan putri raja. Putrinya menikah dengan anak raja. Putri pendatang seorang juru dakwah dai, dagang dia. Dagang, bawa rempah, bawa ini, dagang keliling, bawa apa, minyak wangi apa. Putrinya dinikahi sama raja. Ayo. Kisah Sultan Hawizijawah nikah dengan sahabat, kisah ini Sunan Kudus nikah dengan karena indahnya akhlak. Kita pengen Islam kayak begitu. Cuman karena kebetulan di Nusantara diberi nama Islam Nusantara, maknanya Islamnya Wali Songo. Bukan Islam yang baru-baru ini dikit-dikit perang, ngajak ngebom, wah dia enak. Bom main tembak. Siapa yang nyuruh begitu? Perang dengan orang kafir saja, anak kecil gak boleh dibunuh. Perempuan gak boleh dibunuh, wanita gak boleh dibunuh, gak boleh kita menghancurkan tanaman, gak boleh membunuh binatang. Oh sama orang Islam ngebom, masjid lagi yang dibom. Karena itu bukan Islam Nusantara, bukan Islam Wali Songo itu. Jadi kadang-kadang menggunakan istilah sehingga dia menyampaikan kalimat haqqin urida bihal batin. Istilahnya Islam Nusantara. Kalau disodorkan ke masa masyayikh pada kiai, kita perlu membangun Islam Nusantara, maksudnya ini Islam kembali kepada Islam para Wali Songo. Para masyayikh, oh iya bagus. Tak tahu sampai di luar Islam Nusantara adalah Islam yang terbuka. Jadi semua agama adalah benar pokoknya. Kita tidak ini, ya, makanya sampai nanti kacau urusan-urusan agama jadi rancuh sehingga Islamnya tidak benar. Jadi Islam Nusantara telah digunakan oleh orang yang tidak benar untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi Islam Nusantara untuk kembali kepada Islamnya para wali Songo.